Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang hubungan negara dan warga negara. Nama saya Sari Istiqomah, NIM 2010110042. Latar belakang. Negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Di Indonesia, seringkali terjadi adanya kesenjangan antara peranan negara dengan kehidupan warga negara. Masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya, seringkali terjadi karena adanya kesenjangan antara peranan negara serta kehidupan warga negara. Dalam deretan pasal-pasal beserta ayat-ayatnya, Undang-Undang 1945 secara jelas mencantumkan hak serta kewajiban negara atas rakyatnya yang secara jelas juga harus dipenuhi melalui tangan-tangan res politica Alamintugio. Melalui tangan legislatif, suara rakyat tersampaikan. Melalui tangan eksekutif, kewajiban negara, hak rakyat terpenuhi. Dan di tangan yudikatif, aturan-aturan pelaksanaan hak dan kewajiban dijelaskan. Idealnya begitu. Tapi apa daya sampai sekarang boleh dihitung dengan sebelah tangan seberapa jauh negara menjalankan kewajibannya. Boleh dihitung juga berapa banyak negara menuntut haknya. Pengertian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Pengertian negara secara umum yaitu suatu daerah tertentu yang ditempati oleh sekumpulan orang, dikelola oleh seorang pemimpin yang diakui oleh bawahannya sebagai pemilik kedaulatan. Negara juga dalam suatu wilayah akan memiliki sistem ataupun aturan yang diberlakukan kepada orang yang berada di bawah naungannya. Pengertian warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu. Pengertian warga negara secara umum yaitu semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Warga negara bisa berupa warga negara lokal atau warga negara asing di sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Latif, NIM 2010110055. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yakni saya akan membahas hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut Undang-Undang 1945. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitupun sebaliknya. Berikut ini hak dan kewajiban negara dan hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Kewajiban negara. Dalam Undang-Undang 1945 terdapat kurang lebih 16 pasal yang mencakup kewajiban negara. Salah satunya yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yang isinya melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Untuk lebih detailnya nanti bisa dibaca di makalah. Selanjutnya, hak warga negara. Dalam Undang-Undang 1945 terdapat kurang lebih 25 pasal yang mencakup hak warga negara. Salah satunya yaitu pasal 27 ayat 2 yang berbunyi pekerjaan dan penghidupan yang layak. Untuk lebih detailnya lagi nanti bisa dibaca makalah sendiri-sendiri. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Dalam Undang-Undang 1945 terdapat 6 pasal yang mencakup kewajiban negara. Salah satunya yaitu pasal 27 ayat 1 yang bunyinya menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk lebih detailnya nanti bisa dibaca di makalah. Selanjutnya yaitu pandangan para pemikir tentang hubungan negara dan warga negara yang menggolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama pluralis, yang kedua markis, yang ketiga strukturasi. Yang pertama pluralis. Kaum pluralis berpandangan bahwa negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua markis. Teori markis berpendapat kebalikannya dari pluralis, yakni negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat. Yang ketiga strukturasi. Pandangan ini yang menyatukan dua pandangan sebelumnya, yakni pluralis dan markis, yaitu pandangan ini saling mempengaruhi dan berlangsung terus-menerus. 3 teori sebelumnya kalau digunakan untuk melihat hubungan negara dan warga negara dalam konteks hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, maka lebih dekat dengan teori strukturasi. Karena negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara. Demikian atas penjelasan dari saya. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Penyebabnya dapat berasal dari pemerintah ketika program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau dapat juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang malas untuk bekerja atau tidak mempunyai keterampilan sehingga mereka hidup di garis kemiskinan. Selanjutnya, pelanggaran pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara. Negara akan dapat berjalan dengan baik bila warga negaranya mendukung.
ada beberapa hal yang merupakan kewajiban dari warga negara dan sebaliknya, ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dari negara. Demikian pula dengan hak, ada beberapa hal yang menjadi hak dari negara dan demikian pula ada beberapa hak yang menjadi hak dari warga negara. Penjaminan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara terdapat dalam konstitusi negara, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia. Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional. Maka, antara kewajiban dan hak harus dijalankan secara bersamaan. Tidak ada yang mendahului atau yang ditinggalkan dari yang lain. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang, berimbang, dan berat sebelah menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan, dan kekerasan. Nyatanya, di dalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara tidak selalu berjalan dengan mulus. Masih sering kita temui pelanggaran yang terjadi, terlebih di dalam pelaksanaan kewajiban negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar warga negara. Di dalam bidang hukum, kita sering menemui terjadinya pelanggaran pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak dasar warga negara. Padahal, semua warga negara sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Apalagi Konstitusi Dasar Negara kita secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Sekarang, bentuk pelaksanaan hak warga negara yang termasuk pelanggaran hak warga negara menurut undang-undang, yaitu 1. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berlandasan hukum. Yang kedua, pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim, yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan. Yang ketiga, pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan. Yang keempat, menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah atau ekstrim. Hilangnya rasa aman demikian itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. Yang kelima, pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penetapan hak warga negara adalah hal mutlak yang harus mendapat perhatian khusus dari negara sebagai jaminan dijunjung tingginya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan hak sebagai warga negara Indonesia dalam konsepnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik. Namun dalam praktiknya atau kenyataannya, hak warga negara justru hanya dijadikan slogan pemerintah untuk menarik simpati warga negara dan diajak untuk bermimpi bisa mendapatkan pengakuan akan hak-hak tersebut secara utuh. Misalnya saja hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tentunya jika melihat kondisi rakyat di negara Indonesia ini, hal itu hanya menjadi impian semata. Pengakuan hak hanya untuk warga negara yang mampu membeli hak-hak tersebut dengan uang, jabatan, dan kekuasaan.
Sedangkan untuk rakyat yang kurang beruntung kehidupannya hanya bisa menunggu kapan mereka diperhatikan kesejahteraannya atau menunggu berubahnya kebijakan pemerintah yang lebih memihak kepada mereka. Memang, di dalam pelaksanaannya ada kecenderungan dari mengutamakan hak-hak daripada kewajiban-kewajiban asasi warga negara. Ada kecenderungan menuntut hak-hak yang berlebihan sehingga merugikan orang lain. Penuntutan hak-hak yang berlebih-lebihan atau tanpa batas akan merugikan orang lain yang memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak-hak warga negara perlu dibatasi, akan tetapi tidak dihilangkan atau dihapuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirli Ambelia Febriana Sari, NIM 2010-11-0041. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yakni 1. Menegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. 2. Meningkatkan kerjasama secara harmonis. 3. Memperkuat rasa persatuan. 4. Meningkatkan rasa cinta tanah air. 5. Sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, contohnya sekolah atau perguruan tinggi, maupun non-formal, contohnya kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Kesimpulan, negara memiliki suatu identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara. Seperti negara Indonesia yang memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Identitas Indonesia menjadi bangsa Indonesia sebagai pemersatu dan simbol kehormatan negara. Selain itu, identitas nasional menjadikan Indonesia negara yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas yang tinggi. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga semua derajat manusia itu sama dan semua warga negara harus tunduk dan taat pada peraturan yang berlaku di negaranya. Dengan melaksanakan aturan dengan baik dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Di Indonesia, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara banyak terjadi, mulai pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat.
Untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara tersebut, pemerintah melakukan upaya-upaya dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga perlindungan HAM. Tetapi meskipun demikian, pada kenyataannya saat ini, permasalahan-permasalahan tersebut belum dapat terselesaikan secara tuntas. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahui dan memahami hak dan kewajiban warga negara, agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Negara juga harus mengetahui hak dan kewajibannya agar sejalan dengan pelaksanaan hak dan pengingkaran kewajiban terjadi. Hal ini karena adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari seluruh pihak untuk mengatasi dan menanganinya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.